Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami dapat menikmati segala keindahan daripada ciptaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Pusat perhatian. Saudaraku yang kekasih, saat saudara menyaksikan suara gembala pada saat ini, apa yang menjadi pusat perhatian saudara sekalian? Bisa saja saat ini saudara memperhatikan pemandangan yang indah yang ada di sekitar saya berdiri di tempat ini. Atau saat ini juga bahwa saudara sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, dalam pelayanan Tuhan Yesus juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Kemanapun Yesus berada, kemanapun Yesus pergi, maka orang-orang berusaha untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang mencari Tuhan Yesus dengan motivasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Saudaraku, ada dua hal yang sangat menarik dari kehidupan Tuhan Yesus yang menjadi pusat perhatian banyak orang pada saat itu. Yang pertama, kehadirannya. Dimanapun Yesus hadir, maka orang berbondong-bondong untuk mencari Dia. Orang mencari Dia dengan membawa segala beban, persoalan, sakit penyakit supaya disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka ingin menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang kedua, tentang pengajarannya. Banyak orang yang mau mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka terheran-heran dan kagum oleh kecakapan daripada Tuhan Yesus mengajar tentang kebenaran. Lalu ada yang percaya dan bertobat dalam diri mereka. Namun tidak sedikit juga ada yang menolak, bahkan membenci terhadap apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehadiran Yesus dalam diri juga menjadikan kita sebagai pusat perhatian banyak orang. Menjadi pusat perhatian memang membuat rasa bangga tersendiri dalam diri kita. Tetapi di saat-saat tertentu bisa juga menjadi beban yang melelahkan dalam diri kita. Saat Anda atau saat kita menyandang status sebagai anak-anak Allah atau sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pusat perhatian banyak orang yang ada di sekeliling kita, termasuk mereka yang bukan sebagai anak-anak Tuhan, yang belum mengenal akan Tuhan. Ketika kita dikenal aktif dalam kegiatan di gereja, aktif beribadah, aktif melayani, maka tingkah laku dan kehidupan kita juga akan menjadi sorotan bagi mereka. Jika sesekali dalam perkataan kita mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak benar, maka orang lain bisa mencibir kita. Atau ketika perilaku saudara menunjukkan sikap yang kurang baik, orang juga akan menilai dan menunjukkan sikap yang kurang baik juga kepada kita semuanya. Hal yang benar saja ketika kita sampaikan, belum tentu semua orang bisa memberikan penilaian yang baik. Apalagi hal yang kurang baik, maka sudah pasti juga akan
menimbulkan penilaian yang kurang baik kepada kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita merasa bersalah dengan apa yang mau kita lakukan dalam diri kita. Seakan-akan orang menyorot penuh dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang melihat dan menuntut dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi orang yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, inilah yang seringkali disebut menjadi pusat perhatian. Sebuah harga yang harus kita bayar, sebuah harga yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan disorot oleh karena kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Allah menginginkan kepada kita sekalian supaya apa? Supaya kita memiliki cara hidup yang baik, memiliki cara hidup yang benar. Dan semuanya itu hanya mampu kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus dalam diri kita. Saya percaya ketika kita meneladani Tuhan Yesus, maka kita juga akan memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang mampu meneladani dan memberi contoh kepada orang lain. Saudaraku, pusatkanlah perhatian hidupmu kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang akan menuntun, yang akan menyertai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, baik saat ini sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, maka terang kasih Tuhan akan memampukan kita juga mampu menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya Engkaulah yang selalu menjadi pusat perhatian dalam diri kami, sehingga hidup kami pun ketika menjadi pusat perhatian bagi orang lain, kami mampu memancarkan kehidupan Tuhan, terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.